Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Narti. Saya Arif Setiawan. Saya Naya. Saya Raudatul Jana. Saya Vina. Kami akan mencari tahu asal-usul terjadinya JAMKIS. Teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Iwan, pemilik JAMKIS. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Iwan. Bapak Iwan, selamat pagi. Jadi kami dapat tugas dari sekolah Pak untuk menanyakan tentang berdirinya kebun JAMKIS ini. Oh iya, Bapak siap ditanyakan? siap. Saya berikan pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan pertama, kapan mulai berdirinya tempat ini Pak? Mulai berdirinya ini dari awal kita buka lahan atau Boleh dari buka lahan aja nggak dari apa-apa? buka lahan. Nah, ini maaf sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini saya dan siswa SMA ya, Iya, SMA dari mana? SMA 1 Pamukan Barat. SMA 1 Pamukaan Barat. Kita bersama-sama siswa dari SMA diberi kenikmatan, kesehatan ya, dan di mana pada siang pagi hari ini kita bisa bermuwajah bilwujuh dengan siswa SMA. Ya, di mana keperluan dari siswa SMK SMA ini mau menanyakan kapan berdirinya kebun buah ini. Nah, ini saya kupas dari depan biar sampean jelas, nanti nggak penasaran, nggak sepotong-sepotong ya. Iya. Pada tahun 2017, alhamdulillah saya diamanati sama Allah dapat lokasi ini sebesar 6 hektar dengan seharga 180 juta. Nah, sudah itu saya buka. Kita awali membuka lokasi ini sampai 1 tahun. Alhamdulillah sudah selesai. Saya pertama tanamin sayur-sayuran dengan jagung sampai 2 periode. Sesudah itu tahun 2017 saya ini ya, tahun 2017 akhir menjelang tahun 2018 saya alhamdulillah sudah dapat modal untuk beli bibit. Ini bibitnya semua yang kita tanam dari Jawa semuanya. Gak ada tanaman yang bibit dari sini. Rumput itu pun dari Jawa. Apalagi bunga-bungaan, apalagi buah. Gitu. Nah, setelah itu kita tanam dari tahun awal 2018. Alhamdulillah jangka waktu 1 tahun buah sudah mulai buah. Gitu. Sudah mulai buah, saya kebingungan mau jualnya kemana. Orang ini kan partainya partai besar, gitu. Jadi saya bingung. Saya sempat bikin warung di depan, warung buah, untuk saya kenalkan sama orang lewat. Buah saya ini saya bawa ke depan. Alhamdulillah, ya lama-lama orang lewat pada istilahnya tuh melirik. Jadi apa sih ini, buah apa sih ini, memang dia belum tahu. Dan saya sudah siapkan peso, ada 5 buah peso untuk persiapan orang-orang. Jangan dulu beli dulu, harus nyicipin dulu. Itu awalnya. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah lancar penjualannya dan harga maksimal, nggak naik nggak turun. Itu 1 kilonya dari buah jambu kristal, dari buah jambu citra, dari belimbing, dari jeruk, itu semuanya 20.000 per kilo.
sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Ya inilah keluh kesah kita sebagai orang tani. Ya saya juga berterima kasih atas partisipasinya sampean semuanya dari SMA ya, 1 itu. Marilah kita mengajak generasi muda, ya kita harus pandai-pandainya menggali apa potensi alam yang kita hadapi, kan harusnya kayak gitu. Nah, itu. Jadi silakan monggo, segini dulu, apalagi yang mau ditanyakan. Oke, pertanyaan kedua, dampak positif dari membangun Jamkes ini apa Pak? Dampak Positif. positifnya itu ya alhamdulillah kita ini memang nggak punya modal dari awalnya, jadi kita membangun ini bertahap. Jadi ya itu tadi, jadi sedikit demi sedikit, kalau sudah ada uang kita bikin apa yang kita perlu di sini, sepertinya nih saung-saung, pondok-pondok itu kan. Terus sampai saat ini pun ya alhamdulillah sudah ada apa ya perkembangan gitu. Nah masalah dampak negatifnya tuh banyak. Apa itu Pak dampak negatifnya? Dan dampak negatifnya itu kan ya faktornya faktor pendanaan modal lah. Jadi musim kemarau kalau misalnya tanaman pada waktu itu tahun 2017 itu kan baru ditanam kira-kira umur 2 bulan atau 3 bulan, itu agak ada kemarau agak lumayan lah. Jadi saya pernah kesulitan mau nyiram air dari mana, harus kalau nggak disiram ini harus pasti mati. Nah, itu alhamdulillah anak saya tuh kerja keras nyari apa itu rawa-rawa yang ada airnya, akhirnya diangkut ke sini setiap hari disiram. Alhamdulillah ini jadi begini. Itu negatifnya tuh luar biasa. Terus kadang-kadang faktor apa ya nyari pupuk kadang-kadang susah, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Lah ini juga negatif. Saya lanjut ya Pak. Apakah ada nama lain sebelum nama Jamkes? Enggak ada. Oh berarti dari awal memang namanya Jamkes. Namanya Jamkes. Oke, berarti langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Alasan Bapak mendirikan Jamkes ini buat apa ya Pak? Sip. Itu pertanyaan yang memang susah. Ya, susah didapatkan sesama orang-orang. Saya berani spekulasi mendirikan kebun buah awalnya, tapi sudah ada niat untuk taman buah ya. Itu memang saya gini. Pada tahun 2012 saya datang dari Jawa ke sini, tapi nggak langsung di sini tadi. Saya langsung numpang nyayur di tanah orang di dalam sana. Ya masih di Kerang, wilayah Kerang, tapi di dalam. Itu 2 tahun. Selama saya mendekam di tengah hutan sambil bercocok tanam sayuran, itu kan orang yang sudah lama di sini itu kayak promosi masalah sawit ini uang besar, 1 hektar dapat sini. Tapi kan saya cuma kepengen doang. Masalahnya saya nggak punya modal untuk beli tanahnya. Nah, lama kita ke depan sampai tahun 2014 saya keluar sama anak saya belajar dagang itu di depan kantor kecamatan, dagang sayuran ya sembako lah. Nah itu saya sudah apa ya, sudah menentukan saya tidak akan nanam sawit. Masalahnya apa? Masalahnya 1, tanah cuma 6 hektar. Kalau menurut saya 6 hektar kalau ditanam sawit, roda ekonomi saya ini sangat lambat pemutarannya. Masalahnya yaitu dari nanam sampai buah itu sekian tahun konon kabarnya. Nah saya padahal saya kan sehari-hari perlu makan, perlu segala-galanya, jadi saya masih pilih petani sayuran.
Kalau petani sayuran itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Yang jangka pendek itu apa? Yang jangka pendek sepertinya itu kan kangkung, sawi, bayam, itu 1 bulan sudah panen. Nah ini untuk menopang hidup saya. Nah, yang jangka menengah apa? Sepertinya kacang panjang, terong, buncis, banyaklah. Yang jangka panjang apa? Yang jangka panjang kita nanam jagung. Jagung itu sampai 4 bulan atau 5 bulan. Itu bisa jadi uang baru. Nah, memang semua gerakan saya tuh saya pikir sedetil mungkin. Kalau istilah orang sekolah, orang pintar itu mengatakan manajemen, pakai manajemen. Tapi saya sebagai petani yaitu manajemen pertanian saya pakai. Baru Bapak langsung membangun. Ya gitu dengan kira-kira. olahan. Iya, jadi saya tuh sudah punya modal sedikit. Nah ini baru bisa merintis ini. Nah, terus kenapa kok milih nanam buah? Permasalahannya gini deh. Saya melihat di wilayah Kalimantan itu saya sendiri pada waktu tahun 2012-2013 saya kepengen buah. Itu saya harus beli ke Grogol. Berarti dulu di sini itu belum ada. Belum ada, sama sekali buah nggak ada. Nah makanya saya punya terobosan baru. Ya sudah, saya memutuskan harus saya nanam buah. Masalahnya begini, saya ke Grogol cuman mau potong rambut sama beli buah. Itu ojeknya aja sudah 50.000. Saya cuma mau potong rambut sama beli buah. Buah pada waktu itu kates itu sekilonya sudah 10.000. 1 biji kates beratnya itu 3 kilo, harganya 30.000. Ngapain kita harus beli terus? Kita harus nambahin ini. Modalnya begitu. Oh, jadilah kebun jampit ini, Pak. Iya, jadilah kebun jampit ini. Gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau masalah proses mungkin itu panjang sekali ya. Prosesnya itu panjang. Iya. Oke, Pak. Kira-kira Bapak ada pesan nggak buat anak-anak yang bakal melanjutin generasi Bapak nanti? Jelas, pasti ada. Saya pesan kepada generasi muda, ya apalagi sekarang sudah trontong-trontongnya mau kelihatan kalau menjadi ibu kota. Iya. Makanya saya nggak pelit sama ilmu. Silahkan kalau mau anak muda kepengen mendalami seperti apa sih jadi petani, silahkan sharing sama saya. Ini loh, saya nggak cemburu, saya punya kebun buah segini. Kenapa saya berani keluar ke sana kemari pada teman, ayolah nanam. Kebun saya dimakan sekitar sini aja masih kurang. Apalagi nanti kalau sudah jadi ibu kota, pendatang banyak, semuanya perlu. Nah ini kan harapan kita, harapan generasi muda itu harus ke depan. Pemikirannya tuh harus maju terus, maju seperti apa, mau gimana nantinya. Ini kira-kira kayak gitu. Saya pun sudah tua, cuman saya kebenturnya tuh nggak punya lokasi lagi. Kalau saya punya lokasi lagi, 2 hektar aja tak tanamin lagi. Gitu. Makanya kadang-kadang saya pesan sama orang pribumi, Pak, Bapak itu kan orang pribumi, iya. Kalau masih ada tanah yang kosong jangan ditanamin sawit, Pak. Cobalah nanam yang lain seperti saya ini. Tapi ternyata nggak ada yang belum muncul lah di sekitar kerang itu belum ada ya. Ada cuman ya sedikit. Padahal itu kan peluang kita usaha lah. Di samping itu kan kita harus bergerak untuk memakmurkan wilayah kita itu gimana. Ya kira-kira gitu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak mengenakan. Nah, sama-sama. Ini juga saya sebagai orang tua, ukur katanya itu kan nggak kurang baik lah ya. Karena saya nggak bukan orang pintar. Saya orang bodoh, cuman tahunya tani. Jadi banyak kekurangannya. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, bye-bye. Pak, boleh? Iya. Terima kasih ya.
Saya sudah Jadi tanaman. pakai itu sound enggak? Audio. Tak kapelan. Jadi Can, nanti panas Can, panas. Santai burung. Ada. pakai suara. Apa siapa ini? Bunga siapa? Itu dari video. Iya. Apaan? Loh, namanya. Harusnya kamu tuh kami ingin misalnya lagi. Lah, Enggak kenalan dulu. dia kan langsung kamu satu anarki Iya. harus gitu. Oh ya. Jamin anak Anda ketika dibawa ke sini tidak akan merasa bosan ataupun jenuh. Berenang dan di sebelah kanan saya ada ban besar untuk anak-anak. Halo guys, ini kami lagi wawancara. Mana HP-mu? Nih, di video sudah. Di mana nih?